Mereka bilang kamu lambat, padahal mereka nggak pernah tahu seberapa kecil tangan dan kaki yang kamu pakai untuk bertahan. Kamu berjuang sendirian, pelan, tapi tetap jalan. Dan kamu dipaksa merasa gagal. Hanya karena kamu nggak secepat mereka. Ini bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap bertahan saat semuanya terasa mustahil. Kalau kamu lelah dibilang lambat, video ini untuk kamu. Di zaman yang serba cepat ini, banyak dari kita, terutama Gen Z dan milenial, merasa tertinggal hanya karena tidak bisa berlari secepat orang lain. Media sosial menunjukkan pencapaian demi pencapaian, dan tanpa sadar, kita mulai berpikir bahwa hidup ini adalah lomba. Padahal, kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Justru, mereka yang terlihat cepat seringkali tidak bertahan lama karena membakar energi tanpa arah yang jelas. Kunci utamanya bukan menjadi yang tercepat, tapi menjadi yang paling konsisten. Atomic Habits mengajarkan bahwa perubahan besar datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Seperti tetesan air yang perlahan membentuk lekukan di batu, kebiasaan yang tampak remeh, asal dilakukan rutin, mampu menciptakan hasil luar biasa dalam jangka panjang. Konsistensi adalah pondasi yang lebih kokoh daripada motivasi sesaat. Jadi, kalau kamu merasa lambat, jangan berkecil hati. Mungkin kamu bukan pelari cepat, tapi kamu adalah pendaki yang tidak berhenti meski jalannya berat. Fokuslah pada satu langkah kecil setiap hari, bukan pada siapa yang duluan sampai. Karena dalam hidup ini, kemenangan sejati bukan milik mereka yang cepat, tapi mereka yang tidak menyerah. Tapi masalahnya, menjaga konsistensi itu tidak selalu mudah. Apalagi kalau lingkungan kita justru menarik kita mundur. Kamu mungkin punya niat baik, punya mimpi besar, tapi kalau setiap hari kamu dikelilingi oleh distraksi, omongan negatif, atau rutinitas yang melelahkan, niat itu pelan-pelan akan padam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena tempatmu berdiri memang tidak subur untuk tumbuh. Itulah kenapa mengubah lingkungan jauh lebih penting daripada sekadar memaksakan semangat. James Clear bilang, lingkungan adalah arsitek kebiasaan kita. Kalau kamu ingin bangun pagi, tidurlah tanpa ponsel di dekatmu. Kalau kamu ingin hidup sehat, isi kulkasmu dengan makanan bergizi. Perubahan kecil di sekelilingmu bisa jadi penentu apakah kamu tetap bertahan atau menyerah di tengah jalan. Jadi, sebelum kamu menyalahkan diri sendiri karena kurang disiplin, coba lihat dulu sekelilingmu. Apakah tempatmu sekarang mendukungmu untuk bertumbuh, atau justru membuatmu sulit bernapas? Kadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak motivasi, tapi lebih sedikit pengganggu. Karena kamu layak berada di tempat yang membuatmu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Setelah lingkungan mulai kamu tata, kini saatnya menata langkah. Tapi jangan terburu-buru menetapkan target besar. Karena seringkali, target yang terlalu tinggi justru membuat kita takut melangkah. Kita merasa belum siap, belum cukup pintar, belum cukup kuat. Padahal, yang kamu butuhkan bukan lompatan besar, tapi pijakan kecil yang bisa kamu ulang setiap hari tanpa merasa terbebani. James Clear menyebutnya sebagai kekuatan kebiasaan mikro. Kamu nggak harus langsung lari 5 km, cukup pakai sepatu olahraga dan keluar rumah 5 menit. Kamu nggak harus baca 1 buku per minggu, cukup 1 halaman per hari. Kebiasaan yang kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi justru karena itu kamu bisa menjaganya dengan lebih mudah. Dan dari sanalah perubahan dimulai, pelan tapi pasti. Ingat, setiap langkah kecil adalah janji untuk tidak menyerah. Dan janji itu lebih berharga daripada ambisi besar yang hanya tinggal wacana. Jadi,
Saat kamu ragu harus mulai dari mana, cukup mulai dari hal terkecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Karena langkah kecil yang kamu ambil sekarang jauh lebih bermakna daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Dan ketika langkah kecil itu mulai terasa rutin, disitulah waktunya kamu membentuk sesuatu yang lebih dalam, identitas baru. Karena perubahan sejati tidak datang dari sekadar menyelesaikan target, tapi dari menjadi seseorang yang hidup dengan cara yang berbeda. Kalau kamu hanya fokus pada tujuan, kamu akan berhenti begitu tujuan itu tercapai. Tapi kalau kamu membentuk identitas, kamu akan terus berjalan karena itu sudah menjadi bagian dari dirimu. James Clear menjelaskan bahwa kebiasaan yang bertahan lama adalah yang berasal dari cara kita memandang diri sendiri. Bukan lagi aku mau sukses, tapi aku adalah orang yang terus belajar. Bukan lagi aku mau hidup sehat, tapi aku adalah orang yang peduli dengan tubuhku. Dengan begitu, setiap tindakan kecil bukan hanya tugas yang harus dikerjakan, tapi bukti bahwa kamu sedang membangun ulang siapa dirimu. Jadi, jangan hanya kejar hasil. Bangun keyakinan baru tentang siapa kamu dan siapa kamu ingin jadi. Karena begitu kamu percaya bahwa kamu memang orang yang konsisten, rajin, dan kuat, maka tindakan-tindakan kecil itu akan datang dengan sendirinya. Perubahan bukan soal berlari cepat, tapi soal menjadi versi baru dari diri sendiri, satu kebiasaan kecil setiap harinya. Ketika identitas baru mulai terbentuk, jangan lupa untuk menghargai setiap kemajuan yang kamu capai. Sekecil apapun itu, kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, merasa belum cukup, merasa masih jauh dari tujuan. Tapi, perubahan yang bertahan bukan dibangun dari tekanan, melainkan dari rasa bangga atas langkah-langkah kecil yang berhasil kita lewati. Kamu nggak harus menunggu sukses besar untuk merayakan diri sendiri. James Clear menyarankan agar kita menciptakan sistem penghargaan sederhana untuk memperkuat kebiasaan baik. Misalnya, setelah menyelesaikan kebiasaan kecil, beri diri sendiri waktu istirahat yang nyaman, catatan harian penuh apresiasi, atau sekadar afirmasi positif bahwa aku sedang tumbuh. Karena ketika kamu merasa dihargai, kamu akan lebih mudah menjaga semangat untuk melanjutkan. Jadi, kalau hari ini kamu hanya bisa menyelesaikan satu tugas, bukan 5 seperti orang lain, tetap beri apresiasi, karena kamu tahu perjuanganmu. Kamu tahu berapa banyak rintangan yang kamu lewati untuk sampai di titik itu. Jangan remehkan dirimu hanya karena langkahmu kecil. Sebab langkah kecil itu mungkin terlihat biasa, tapi di baliknya ada keberanian yang luar biasa. Namun seringkali, justru musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mengejek, tapi suara di dalam kepala yang berkata, "Kamu lambat, kamu gak cukup baik, kamu gak akan bisa." Dan tanpa sadar, kamu mulai melawan dirimu sendiri. Padahal, kamu butuh dukungan, bukan hukuman. Kamu butuh pelukan dari dalam, bukan tudingan yang terus-menerus membuatmu merasa gagal. Di buku Atomic Habits dijelaskan bahwa perubahan itu bukan proses mengalahkan diri sendiri, melainkan proses bekerja sama dengan dirimu. Kamu belajar memahami ritmemu, batasmu, dan cara terbaik mendekati perubahan. Jadi, alih-alih memaksa seperti orang lain, kamu mulai merancang jalan yang sesuai dengan kakimu, kecil tapi kokoh, pelan tapi stabil. Berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Mereka mungkin punya kecepatan sendiri, tapi kamu punya ketahanan yang tak mereka miliki. Ini bukan tentang siapa yang hebat, tapi tentang siapa yang tetap berjalan meski hari-harinya berat. Dan kamu sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Jadi tenanglah, kamu gak tertinggal,
kamu cuma berjalan dengan cara yang berbeda. Dan kalau kamu merasa membangun kebiasaan dari nol itu terlalu berat, kamu nggak harus selalu mulai dari awal. Ada cara yang lebih ringan, yaitu dengan menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama yang sudah melekat dalam hidupmu. Atomic Habits menyebut ini sebagai habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Ini seperti menumpang di punggung rutinitas yang sudah akrab, agar tidak terasa asing dan memaksa. Misalnya, kalau kamu sudah biasa minum kopi setiap pagi, tambahkan 1 menit untuk menuliskan hal yang kamu syukuri. Atau setelah cuci muka malam hari, luangkan 2 menit untuk merapikan to-do list esok hari. Hal-hal kecil ini akan terasa lebih alami karena tidak mengganggu alur harianmu. Justru karena menyatu, kebiasaan baru itu lebih mudah bertahan. Dengan cara ini, kamu tidak perlu mengubah seluruh hidup sekaligus. Cukup sisipkan perubahan kecil di sela-sela rutinitas yang sudah berjalan. Dan tanpa terasa, satu demi satu, kamu mulai menenun hidup baru dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang saling menyambung. Karena kadang, perubahan besar justru lahir dari celah kecil yang kamu isi dengan niat baik. Tapi kebiasaan yang disusun tanpa arah yang jelas, lama-lama akan kehilangan makna. Karena itu, kamu butuh lebih dari sekadar niat baik, kamu butuh sistem. James Clear menekankan bahwa orang sukses bukan yang punya tujuan paling tinggi, tapi yang punya sistem paling stabil. Tujuan hanya memberi arah, tapi sistemlah yang menentukan apakah kamu bisa bertahan sampai akhir. Tanpa sistem, kamu akan terus mengandalkan semangat. Dan ketika semangat itu turun, yang pasti akan terjadi, semua jadi terasa berat lagi. Tapi kalau kamu punya sistem yang sederhana dan bisa dijalankan bahkan saat hatimu lelah, kamu tetap bisa bergerak, meski pelan. Seperti berjalan di rel, kamu tak perlu memikirkan arah setiap hari. Cukup ikuti lintasannya. Jadi daripada terus berharap, semoga besok lebih rajin, lebih baik susun sistem yang membuatmu nggak perlu berharap. Buat rutinitas pagi yang ringan, buat catatan mingguan yang jujur, buat evaluasi kecil yang kamu nikmati. Karena perubahan yang sejati bukan datang dari harapan kosong, tapi dari struktur sederhana yang kamu bangun dan rawat setiap hari. Dan agar sistem itu terasa hidup, kamu perlu melihat buktinya. Sesuatu yang bisa kamu lihat, sentuh, dan tandai setiap hari. Disinilah peran pelacak kebiasaan, habit tracker, jadi sangat berarti. Karena manusia butuh bukti visual untuk merasa bahwa ia sedang bergerak maju. Sekecil apapun progresmu, ketika kamu bisa melihatnya, kamu akan lebih percaya diri untuk melanjutkan. Bayangkan, kamu mencentang 1 kotak setiap kali menyelesaikan kebiasaan kecil. 1 kotak, 2 kotak, dan perlahan kotak-kotak itu membentuk jejak. Jejak bahwa kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Jejak bahwa kamu bertahan hari ini dan hari sebelumnya, dan mungkin besok juga. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kontinuitas. Dan melihat jejak itu bisa jadi alasan untuk tetap bangkit saat semangatmu goyah. Jadi, jangan anggap sepele tanda checklist harian itu. Karena di baliknya ada perjuangan yang hanya kamu yang tahu. Ada malam-malam ragu yang berhasil kamu lewati. Dan ketika kamu melihat barisan tanda itu semakin panjang, kamu akan sadar, aku mungkin mulai dari kecil, tapi aku sedang membangun sesuatu yang besar. Pelan, tapi nyata. Tapi meski jejak itu terlihat, akan ada hari di mana semangatmu hilang tanpa alasan. Hari ketika kamu bangun dengan hati kosong, dan semua hal baik yang biasanya kamu lakukan terasa berat. Disinilah banyak orang berhenti, karena mereka terlalu bergantung pada tekad. Padahal, tekad itu seperti bahan bakar sementara, kuat sesaat,
tapi cepat habis. Dan kalau kamu hanya mengandalkan itu, kamu akan terus jatuh di tempat yang sama. Atomic Habits mengingatkan kita bahwa manusia bukan mesin motivasi. Kita punya emosi, kelelahan, distraksi, dan beban hidup yang tak selalu bisa dilawan dengan "ayo semangat". Justru itulah kenapa sistem harus sederhana dan bisa berjalan, bahkan saat kamu tidak dalam kondisi terbaik. Kalau kamu harus memaksakan diri setiap kali ingin berubah, maka sistemmu terlalu berat. Maka mulailah menciptakan kebiasaan yang tidak butuh energi besar. Cukup 2 menit, cukup 1 langkah, cukup 1 tindakan kecil. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cerdas. Kamu tahu bahwa perubahan besar lahir bukan dari dorongan besar, tapi dari kebiasaan yang tetap berjalan. Bahkan saat semangatmu sedang jatuh. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Tetap berjalan saat semangat turun memang tidak mudah, apalagi jika kamu pernah gagal. Dan merasa gagal itu memalukan, tapi kebenarannya, kegagalan bukan akhir. Ia adalah bagian dari proses. Bahkan James Clear menekankan bahwa kegagalan mikro adalah sinyal, bukan hukuman. Ia memberitahu kita bagian mana yang perlu diperbaiki, bukan alasan untuk menyerah sepenuhnya. Namun sayangnya, banyak dari kita terlalu cepat menyalahkan diri sendiri. Saat gagal 2 hari berturut-turut, kita berpikir, aku memang enggak bisa. Padahal, yang kamu butuhkan bukan rasa malu, tapi jeda untuk memahami kenapa kamu jatuh. Mungkin sistemmu perlu disederhanakan. Mungkin waktunya tidak tepat. Mungkin kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Dan itu semua bisa diperbaiki kalau kamu bersedia jujur dan tetap mencoba. Jadi, daripada berhenti karena pernah gagal, lebih baik gunakan kegagalan itu sebagai cermin. Karena kamu tidak gagal sepenuhnya, kamu hanya sedang mencari bentuk yang paling pas untuk dirimu. Dan kalau kamu tetap bertahan meski pernah jatuh, itu sudah cukup membuktikan satu hal. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan setelah semua usaha, jatuh bangun, kebiasaan kecil, sistem dan kegagalan yang kamu lewati, ingat satu hal penting yang tak boleh kamu lupakan. Kamu tidak harus berubah secara drastis hari ini. Cukup 1% lebih baik setiap hari. Itu mungkin terdengar sepele, bahkan nyaris tidak terlihat. Tapi justru disitulah keajaibannya. Karena 1% yang terus-menerus dilakukan akan membentuk fondasi yang tak tergoyahkan dalam hidupmu. James Clear menunjukkan secara matematis bahwa peningkatan 1% setiap hari akan membawa perubahan 37 kali lipat dalam setahun. Bukan karena kecepatanmu luar biasa, tapi karena kamu tidak berhenti. Dan angka itu bukan sekadar hitungan, itu cerminan dari setiap keputusan kecil yang kamu ambil saat kamu bisa saja menyerah, tapi memilih untuk terus mencoba. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa lambat, masih merasa kecil, masih merasa belum terlihat, ingat bahwa setiap usaha kecilmu punya nilai. Kamu sedang menanam sesuatu yang akan tumbuh besar. Mungkin tak secepat orang lain, tapi tetap nyata. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling setia dengan langkah kecilnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Untuk tidak berhenti,